وزينة لجسد أعمالي وبصر أحكامي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah satu-satunya, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah meluaskan langit tanpa tiang, Allah menghampakan bumi tanpa bantuan. Senantiasa kita berusaha setiap harinya untuk memurnikan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Kita berusaha untuk memahami bahwa Allah adalah zat yang sangat pencemburu, yang tidak mau untuk menerima apapun yang dilakukan kecuali karena Dia. Kita mencoba untuk senantiasa memulihkan amal-amal kita, senantiasa kita untuk mencoba menjadikan Allah sebagai satu-satunya baik tempat harapan, baik tempat meminta, tempat untuk takut, tempat untuk memohon perlindungan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah mengizinkan kesemuanya ini yang lahir daripada keimanan. Allah izinkan keimanan kita tetap berada di dalam dada kita sampai dengan ajal menjemput kita. Amin. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap setiap salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bagian daripada kecintaan kita terhadap beliau, tapi juga merupakan bagian daripada kerinduan, bagian daripada sebuah permintaan bahwa kelak nanti ketika dia yaumil qiyamah, mudah-mudahan ketika kita berada dalam kebingungan, ketika seluruh manusia berada dalam penantian, di saat seluruh nabi-nabi yang lain mereka menolak untuk memberikan bantuan kepada manusia yang ada pada saat itu, hanya diperkenankan satu orang manusia yang dia menyisir setiap manusia-manusia yang lain yang berdiri di hari itu untuk mencari siapa yang termasuk bagian daripada umatnya. Kita memohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian daripada umatnya. Disebutkan nama kita langsung oleh beliau, dipersilahkan untuk berbaris di belakang beliau hingga beliau tuntun kita menuju pada surga yang tidak akan dibukakan kecuali beliau yang pertama kali meminta untuk membukanya. Kemudian kita memasuki surga bersama beliau, diberikan minum daripada telaga beliau, lalu kemudian bersama-sama dengan beliau kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, akhwani fillah yang dirahmati Allah dan juga akhwati, yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua yang ada di sini dengan limpahan rahmat yang Allah curahkan. Mudah-mudahan apapun yang terjadi dalam majelis ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita hanya hamba Allah, sehingga apapun yang kita minta di majelis ini Allah kabulkan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada neraka, Allah sampaikan kita kepada surga, Allah maafkan kesalahan-kesalahan di antara kita, dan Allah satukan hati-hati kita menjadi hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Teman-teman sekalian, saya dirahmati Allah, sangat senang sekali saya bisa hadir pada hari ini di tempat satu organisasi yang sangat punya sejarah di Indonesia. Walaupun yang saya heran, logonya ini sangat milenial. Jadi kalau teman-teman lihat logonya itu masya Allah, love and respect, gitu kan ya. Ada cinta di situ, ada hati, udah ada sayap, gitu kan ya. Itu sangat milenial sekali. Al-Irsyad, Masya Allah, bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian di Solo. Alhamdulillah, banyak sekali memang yang kita harus lewati untuk bisa punya acara, bisa punya sharing untuk tentang Islam, dan itu memang harus dinikmati. Kemarin di Jogja, acara Muslim United, yaitu acara tanggal 11 sampai 13, 11, 12, 13. Saya hadir tanggal 10. Saya hadir tanggal 10, pulang tanggal 14. Rupanya di situ saya harus berusaha untuk menyampaikan tanpa kata-kata. Saya harus berusaha untuk mengambil makna daripada kesabaran. Dan disitulah maksudnya ya saya nggak boleh ngomong gitu. Di sini alhamdulillah kemudian kita boleh ngomong. Saya juga belum paham sampai dengan sekarang kenapa sih kemudian orang-orang itu begitu takut dengan saya sebenarnya.
Karena wajah saya dengan wajah Laskar itu ya jelas lah, sudah jelas pembicaraan siapa. Aku lihat aja. Kalau saya itu nggak pakai peci terus jalan di Glodok terus dekat Oppo itu kayaknya langsung ditawar. Ini berapa kok kira-kira? Saya tuh wajah saya tidak berbakat sama sekali untuk wajah radikal gitu ya. Karena wajah saya tuh wajah boy band sebenarnya. Kalau dibilang terus kemudian saya anti NKRI misalnya, saya kemana-mana pakai batik. Anti Pancasila, saya tuh sering berseloroh. Saya yakin banget kalau ada orang yang anggaplah paling tahu tentang Pancasila, taruhlah ya, yang ketua pembina Pancasila misalnya, itu pun kadang-kadang kita lihat kan kelakuannya kan tidak Pancasilais. Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia, tapi beda pilihan politik terus nggak mau salaman. Kayak antum sama mantan lah kira-kira. Kamu pura-pura nggak lihat gitu, padahal salting gitu. Lalu kemudian saya bingung juga. Padahal kalau kita bicara tentang Pancasila itu, Pancasila itu kan sangat khas. Kenapa? Saya tuh ketika mau pelajari Pancasila saya bilang memang ulama-ulama kita zaman dulu tuh luar biasa. Kenapa? Karena mengartikan Pancasila pakai bahasa Indonesia itu mustahil. Ngomong-ngomong mustahil itu juga bahasa Arab. Jadi mustahil mengartikan Pancasila pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di dalam Pancasila itu ada kata-kata yang bukan bahasa Indonesia. Dan ngomong-ngomong bahasa Indonesia kan serapannya dari bahasa Arab kan banyak sekali. Mulai dari Senin sampai Ahad, mulai dari dunia sampai akhirat, gitu kan ya. Jadi kalau mau di Indonesia kan semuanya, kita akan kehilangan dunia, akhirat, Senin sampai Ahad itu hilang semua. Karena itu bahasa Arab. Nah, tapi berbicara lagi tentang Pancasila misalnya, ada contoh misalnya, ini contoh aja sila keempat. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sekarang saya mau nanya, ini tes aja, nanti ini bisa dites lagi pada orang-orang yang merasa lebih ngerti Pancasila daripada antum gitu ya. Hikmat itu artinya apa sih? Ada nggak yang tahu hikmat itu artinya apa? Belum tahu. Hikmat artinya apa? Itu kan bahasa Arab hakim, tapi belum tentu juga hakim. Hikmat itu kalau buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, antum akan dapat hikmat artinya adalah kebijaksanaan. Coba diartiin, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Aneh nggak? Kenapa harus diulang dua kali ini dan nggak bisa? Berarti hikmat itu bukan kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab hikmat itu kalau mau dilihat lagi bisa jadi artinya adalah wisdom, bisa jadi kebijaksanaan juga, atau hakim artinya penguasa. Tapi nggak cukup dengan bahasa Arab. Orang Arab disuruh ngertiin hikmat belum tentu tahu. Tapi orang yang baca Al-Quran itu ngerti hikmah apa. Contoh misalnya, lihat ya, di dalam Al-Quran coba anda membaca, Allah itu cuma ngasih hikmah pada beberapa orang, nggak semuanya dikasih. Contoh misalnya, Rasulullah itu sudah pasti dikasih. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Berarti Rasulullah Muhammad itu tugas yang paling ultimate-nya itu adalah mengajarkan hikmah. Berarti hikmah itu cuma dikasih pada Rasul. Dikasih lagi pada siapa? Sulaiman. Dikasih lagi pada siapa? Yahya. Dikasih lagi pada siapa? Luqmanul Hakim. Nah, itu adalah hikmah. Artinya adalah hikmah itu bukan hanya penguasa, tapi lebih tepatnya adalah penguasa yang dia tahu benar dan salah, right and wrong. Karena sebelum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, berarti sebelum hikmah dia jadi apa dulu? Kitab. Maksudnya kitab itu apa? Keputusan tentang benar dan salah, halal dan haram. Berarti penguasa itu yang benar adalah bukan hanya yang mengetahui benar dan salah, tapi bisa menerapkan benar dan salah itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu namanya hikmah. Maka kalau misalnya kita bicara hikmah saja dipakai bahasa Indonesia itu nggak mungkin. Nah, terus dari mana terus mau ngomong anti Pancasila? Saya nggak ada masalah dengan Pancasila sama sekali. Terus dituduh apa lagi? Dituduh intoleran. Teman-teman sekalian, ada nggak di antara teman-teman sekalian di sini yang punya bapak orang Katolik? Ada. Nenek orang Buddha? Nggak yakin. Bapak saya Katolik, nenek saya Buddha, tante saya Kristen. Lalu kemudian ada yang Jawa, ada yang Cina, India belum, gitu kan ya. Nah, pokoknya beraneka ragam. Terus bilang intoleran, terus intoleran di mana? Ya udah, kalau gitu kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu lah. Tapi intinya adalah yang namanya label itu senantiasa terus akan diberikan pada teman-teman sekalian sesuka orang. Makanya
Kalau gampangnya adalah ya label itu orang bisa lakukan, tapi yang bisa mendefinisikan diri kita yang jelas diri kita sendiri, karena kita berdaulat atas diri kita sendiri. Dan yang saya mau bahas bukan itu sebenarnya, tapi yang saya mau bahas itu yang dikasih panitia adalah sesuatu yang dikasih panjang. Dan ini berkaitan memang dengan apa yang mau saya sampaikan tadi. Sebelum saya ceritakan lebih lanjut, saya ingin menceritakan teman-teman sekalian bahwa perkara-perkara semacam ini, tuduhan-tuduhan kayak begini, ini bukan perkara baru di dalam Islam. Sebelum saya menjelaskan bahwa saya itu utuh dengan Islam, saya pengen jelasin satu masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus orang-orang di antara para sahabat untuk diizinkan pergi ke Habasyah. Ini adalah hijrah yang pertama. Orang-orang pergi ke Habasyah, kenapa? Karena begitu luar biasa mereka dipersulit di Mekah, maka mereka pergi ke Habasyah untuk mencari perlindungan. Sama siapa? Waktu itu perlindungannya namanya Raja Najas. Raja Najas ini agamanya Nasrani, tinggalnya di Ethiopia. Setelah kemudian mereka pergi ke sana, karena mereka dalam tanda kutip terusir dari tempat tinggalnya, dan kita tahu namanya orang itu pasti akan mengembangkan cinta yang sangat natural pada tempat lahirnya. Makanya di dalam Islam cinta tanah air itu adalah sesuatu yang biasa, natural. Saya orang Palembang, lalu kemudian saya ditanya, kota mana paling nyaman? Palembang. Padahal dibandingkan Solo mungkin enggak juga, dibandingkan Jogja mungkin enggak juga. Tapi karena saya lahir di Palembang, Anda nggak bisa nyalain saya kalau saya senang Palembang, kalau saya senang Indonesia. Saya ke Turki berbelas-belas kali, tapi saya lebih tetap senang lebih Indonesia. Kenapa? Wajar orang mengembangkan cinta terhadap tempat lahirnya sendiri. Nah, maka ketika orang-orang Muslim terusir dari kota kelahiran mereka, tanah kelahiran mereka, mereka harus pergi ke tempat Raja Najas, maka orang-orang Quraisy nggak berhenti sampai di titik itu. Jadi ingat ya teman-teman sekalian, kalau sekarang Anda berbuat sesuatu yang dalam tanda kutip nggak mereka sukai, mereka akan ngata-ngatain, Assalamualaikum sobat gurun. Nah, gitu. Apalagi onta, biasanya kayak gitu. Terus mereka bilang, kalau lo mau Islam pergi ke Arab aja sana. Jangan Islam, jangan Arabisasi Indonesia, pergi ke Arab aja sana. Tapi nanti kalau teman-teman benar-benar pergi, nanti disuruh pulang lagi, paham menurut saya. Itu sudah modus dari dulu, paham menurut saya. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy ketika mendapati orang-orang Muslim ada yang pergi ke Habasyah, mendapatkan perlindungan daripada Raja Najas, mereka nggak suka. Awalnya mereka ngusir, terus minta balik lagi. Diutuslah dua orang, yang pertama adalah Amr bin As, yang kedua adalah Abdullah. Lalu kemudian diutus dua orang ini untuk menuju pada Habasyah untuk mengembalikan orang-orang Muslim menuju ke kota Mekah untuk disiksa kembali. Dan yang diutus nggak main-main, Amr bin As. Ini salah satu pemuda-pemuda yang dijuluki Fatahul Arab. Orang yang dijuluki pemuda-pemuda kerennya Mekah. Kalau zaman sekarang ya starnya lah, atau bahasa anak muda legendnya, pro-nya pokoknya. Ini pokoknya keren banget nih orang, kalau debat nggak pernah kalah, dan dia senantiasa memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Abdullah ini juga sama, penasehatnya Amr bin As. Dia lebih kemudian punya pertimbangan yang banyak, tapi juga jago debat. Dua ini diutus ke sana dan mereka nggak main-main. Ya, bagaimana orang-orang yang benci kepada Islam, mereka nggak pernah tanggung ketika membenci Islam. Jadi kalau aku mencintai Islam tanggung, aku kalah sama mereka.